Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadhihi al-hissah nastati' an nuwasila darsana min darsi as-sarf. Wa qabla an nuwasila darsana min darsi يعني أفعال الأمر نراجع أولا من أول درس السادس. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mengulang terlebih dahulu dari pelajaran yang ke-6, yaitu pembahasan tentang fi'il amr ya. Kemarin telah kita sampaikan pembahasan fi'il amr dari fi'il thulathi mujarrad ya. Contohnya sabaha, ini fi'il madinya. Yasbahu fi'il mudhari', isbah ini fi'il amr ya. Demikian pula contoh yang lain, sakata yaskutu uskut. Sabaha yasbahu ini berenang, kemudian fi'il amrnya adalah isbah. Sakata yaskutu uskut, ini sakata fi'il madi, yaskutu fi'il mudhari', uskut fi'il amr, artinya adalah diam. Kemudian ada beberapa kaidah yang telah kita sampaikan berkaitan dengan fi'il amr ya, dari fi'il madi thulathi, yakni thulathi mujarrad. Terkadang hamzatul wasalnya itu berharakat kasrah, fathah, ataukah dhammah. Berarti kan contohnya ya, kalau fi'il nazala yanzilu, maka fi'il amrnya adalah inzil. Harakat ain fi'il mudhari'nya dan amrnya itu adalah kasrah. Nazala yanzilu inzil. Kemudian contoh yang kedua, fataha yaftahu iftah. Perhatikan, harakat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya dan juga pada fi'il amrnya itu sama, yakni fathah ya. Kemudian hamzatul wasalnya kasrah tadi. Kemudian selanjutnya nadhara yanzuru unzur. Nadhara fi'il madi, yanzuru fi'il mudhari', unzur fi'il amr. Harakat ain fi'il pada fi'il mudhari' dan juga fi'il amrnya itu sama, yakni dhammah. Kemudian hamzatul wasalnya itu berharakat dhammah. Jadi hamzatul wasal dalam fi'il amr itu hanya ada dua harakat ya, untuk fi'il madi ataukah untuk fi'il thulathi mujarrad, yakni kasrah ataukah dhammah, tidak ada yang fathah ya. Perhatikan, nazala yanzilu inzil, fataha yaftahu iftah, nadhara yanzuru unzur. Jadi ada dua harakat saja, kasrah sama dhammah ya. Kemudian juga untuk fi'il amr ini bisa digandengkan dengan dhamir fa'il ya, ketika memang diperlukan. Semisal contoh, digandeng dengan ya muannatsah mukhatabah, yakni ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara ya. Kalau untuk perintah kepada satu orang laki-laki cukup dengan unzur, seperti itu saja ya. Unzur ya Ibrahim ilas sama, wahai Ibrahim lihatlah ke langit. Adapun ketika yang diajak bicara itu adalah seorang perempuan
maka fi'il amrnya tadi ditambahkan dengan ya muannatsah mukhatabah. Yani ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Kalau tadi ya Ibrahimu, fi'il amrnya adalah unzur. Ya Su'adu, fi'il amrnya adalah unzuri. Ada ya muannatsah mukhatabah. Kemudian kalau dua orang yang diajak bicara, maka ditambahkan alif muthanna, alif yang menunjukkan dua orang di sini ya. Unzura, contohnya misalkan unzura ya musafirani ilal buhairati. Wahai dua musafir, lihatlah ke danau. Ya. Tambahkan apa? Alif muthanna. Ini juga sama, laki-laki maupun perempuan sama, tidak ada bedanya. Untuk fi'il amrnya cukup ditambahkan alif muthanna. Unzura ya zairatani ilal lawhati. Wahai dua pengunjung, lihatlah oleh engkau berdua papan pengumuman ya. Lauhah ini papan ya. Adapun kalau yang diajak bicara itu adalah laki-laki banyak, maka fi'il amrnya ditambahkan wawul jamaah menjadi unzuru. Semisal contoh, unzuru ya rijalu ilal qitari. Wahai kaum laki-laki, lihatlah ya ke kereta api itu. Adapun ketika yang diajak bicara itu perempuan banyak, maka fi'il amrnya itu ditambahkan dengan nun yang disebut dengan nun niswah. Ini istilah ini difahami baik-baik ya. Ini ya muannatsah mukhatabah, ini alif itsnain ya, ini wawul jamaah, dan ini nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan banyak. Unzurna, contohnya misalkan unzurna ya akhwati ila hadhil azhari. Wahai saudari-saudariku, lihatlah ke yakni bunga-bunga ini. Ini fi'il amr ya, bisa digandengkan dengan dhamir fa'il. Ya, fi'il amr bersama dengan dhamir fa'il. Seperti itu. Ini tasrifan dari fi'il amr ya. Kalau mau ditasrif berarti kan mulai satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki, berarti unzur, unzura, kemudian unzuru. Ya, kemudian unzuri, unzura, unzurna. Jadi ada 6 tasrifannya kalau diurutkan ya. Dari 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, 3 orang perempuan, berarti tasrifannya menjadi unzur, unzura, unzuru, unzuri, unzura, unzurna. Seperti itu ya. Nanti dihafalkan baik-baik, ini tasrifan untuk fi'il amr. Misalkan kalau dirubah dengan fi'il lain ya, misalkan nazala yanzilu berarti inzil, inzil, inzila, inzilu, inzili, inzila, inzilna. Misalkan dirubah dengan fi'il fataha, fataha yaftahu iftah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Seperti itu. Ini untuk tasrifan fi'il amr dari fi'il thulathi mujarrad. Ini sudah kita bahas kemarin. Di sini contoh yang lain misalkan isma'ni. Sekarang kalau tadi fi'il amr bersama dengan dhamir fa'il. Adapun di sini ada fi'il amr bersambung dengan dhamir maf'ul. Ya, misalkan contoh yang diajak bicara itu ya, fa'ilnya itu adalah anta, maf'ulnya itu adalah ana. Ya. Isma'ni, dengarkan oleh engkau aku, ya misalkan seperti itu ya. Isma'ni ya Umaru innani atakallamu isma'ni. Contohnya seperti itu ya. Wahai Umar, sesungguhnya aku sedang berbicara. Isma'ni, dengarkanlah aku. Ya. Perintahnya kepada satu orang, tapi untuk membicarakan tentang aku. Jadi di sini ada isma'ni, itu dalam fi'il isma'ni di sini ada fi'il amr isma', kemudian fa'ilnya anta, maf'ulnya adalah ana. Seperti itu ya. Isma'ni. Ya, jadi kalau fa'ilnya adalah antum, berarti isma'uni. Seperti itu ya. Sekarang contoh yang lain, misalkan contoh ya Sa'du innani nunadi isma'na. Wahai Sa'ad, sesungguhnya kami sedang memanggil, dengarkanlah panggilan kami. Ya, di sini ada fi'il amr isma', kemudian fa'ilnya anta,
kemudian maf'ulnya adalah nahnu, menjadi isma'na. Contoh lain, misalkan hadza salihun yatakallamu isma'hu. Ini Saleh sedang berbicara, dengarkan dia, ya. Dengarkan olehmu dia. Berarti di sini dalam isma'hu ini ada fi'il amr isma', fa'ilnya itu adalah anta, maf'ulnya adalah huwa. Ini untuk tasrifan fi'il amr. Ya, hadhihi Laila tunadi isma'ha. Jadi ini sama dengan pembahasan sebelumnya dari dhamir-dhamir, ya, ataukah dhamir maf'ul yang bergandeng dengan fi'il. Di sini fi'ilnya kebetulan fi'il amr, ya. Jadi nanti tinggal dirubah bentuk fi'il amrnya, fa'ilnya itu apa. Di sini fa'ilnya semuanya anta, ya. Fa'ilnya semuanya anta. Isma'ni, isma'na, isma'hu, isma'ha, isma'huma, isma'hum, isma'hunna. Kalau mau dirutkan, ya, berarti kan isma'hu, isma'huma, isma'hum. Kemudian isma'ha, isma'huma, isma'hunna. Ya, seperti itu, ya. Ya. Isma'ni, isma'na. Dengarkan oleh engkau aku, dengarkan oleh engkau kami. Seperti itu, ya. Dhamirnya ada. Kalau mukhatab, ya tentunya nggak memungkinkan, ya. Masa berbicara kepada orang lain untuk mendengarkan dia sendiri, kan nggak mungkin, ya. Maka ini ada pada mutakallim sama ghaib saja. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya. Di sini ada sedikit kaidah yang perlu kita ulang sedikit tentang pembuatan fi'il amr, ya. Ya, perhatikan di halaman yang ke berapa itu? Halaman yang ke-81, silakan buka kitabnya. Al-Qawaid nuhawwilul fi'lal mudhari'a ilal amri fil af'ali thulathiyati kama ya'ti. Ya, kita bisa merubah fi'il mudhari' kepada fi'il amr, ya, dari fi'il thulathi sebagaimana langkah-langkah berikut, ya. Langkah yang pertama adalah nahdhifu harfal mudhara'ati. Langkah yang pertama, kita hilangkan terlebih dahulu huruf mudhara'ahnya. Ini, ya, satu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah naridu hamzatal wasli fi awalil fi'li wa takunu harakatuha ad-dhammah idza kanat 'ainul fi'li madmumatan mithlu unzur wa takunu harakatuha al-kasra idza kanat 'ainul fi'li maftuhatan mithlu iftah atau maksaratan mithlu inzil. Perhatikan kaidah yang kedua, kita datangkan hamzah wasal pada awal fi'il. Setelah tadi yang pertama ini huruf mudhara'ahnya itu dihilangkan, maka selanjutnya kan huruf yang kedua mati, ya. Huruf kedua mati jelas, ya. Misalkan nadhara yanzuru. Ya-nya dihilangkan maka nzuru, enggak terbaca, ya. Maka untuk supaya bisa terbaca ditambahkan hamzah wasal pada awal fi'il. Ya. Kemudian harokat hamzah wasalnya itu apa? Perhatikan. Untuk mengharokati hamzah wasalnya, ya. Yang pertama, harokat hamzah wasal itu dhammah apabila ain fi'ilnya dhammah. Semisal contoh, nadhara yanzuru, fi'il amrnya itu adalah unzur. Ya. Kemudian wa takunu harakatuha al-kasrah idza kanat ainul fi'li maftuhatan. Harokat hamzah wasalnya itu kasrah kalau ain fi'ilnya itu fathah. Ya. Contohnya misalkan fataha yaftahu, maka fi'il amrnya iftah. Ataukah mungkin, ya, harokat ain fi'ilnya kasrah, maka juga ikut kasrah hamzatul wasalnya. Contohnya nazala yanzilu inzil. Jadi harokat hamzah wasalnya itu hanya ada dua, ya. Imma dhammah wa imma kasrah. Bisa jadi itu dhammah ataukah bisa jadi kasrah. Ini untuk thulathi mujarrad, ya. Tidak ada yang fathah. Nanti fathah itu akan ada pada fi'il thulathi mazid. Ya, sekarang baru dua harokat dulu, dhammah sama kasrah. Fathahnya belum ada. Sebenarnya masih kurang satu lagi kaidah yang perlu antum tambahkan di sini, yakni najzimu akhirahu, ya. Ditambahkan nomor 3 di sini, ya. Najzimu akhirahu, kita jazmkan akhirnya. Karena perlu kita tahu bahwasanya fi'lul amri majzumun abada. Fi'il amr itu selama-lamanya tetap jazm. Cuma nanti jazm itu ada kalanya
dengan mensukunkan, maksudnya dengan tandanya ditandai dengan adanya sukun, jazm ya, ataukah bisa jadi al-hadfu. Ingat ya pembahasan nahwunya itu. Jazm itu ada dua tanda, yakni sukun wal hadfu. Bisa jadi itu jazmnya dengan sukun ataukah jazmnya dengan menghilangkan. Al-hadfu ini pun ada dua, yakni hadfu harfi illati, yakni dihilangkan huruf illatnya, ataukah hadfun nuni, yakni hadfu harfil illa, yakni pada fi'il naqis ataukah fi'il lafif ya, dihilangkan jazmnya itu dihilangkan huruf illatnya. Adapun pada af'alul khamsah jazmnya dengan menghilangkan nun. Ingat ya pembahasan nahwunya, ini berkaitan sama nahwu. Meskipun sekarang di sini kita belajar sharaf, tapi tentunya antara sharaf dengan nahwu itu saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau nahwu itu lebih spesifik kepada pembahasan akhir kata, kedudukan akhir kata. Marfu, mansub, majzum, ya. Kemudian majrur, ini kan pembahasan i'rab pada nahwu ya. Adapun sharaf ini pembahasan pecahan-pecahan kata. Dari satu kata fi'il madi, nanti ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya, masing-masing fi'il madi pun ada tasrifannya. Misalkan yani fa'ala, nanti fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masing-masingnya 14. Fi'il madi saja ada 14. Nanti fi'il mudhari'nya juga ada 14. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Kemudian nanti ada fi'il amr. Fi'il amr sendiri ada 6 ya. Tadi sudah kita bahas baru saja ini. Unzur, unzura, unzuru, unzuri, unzura, unzurna. Nanti ada lagi masdar. Ada lagi ya isim fa'il. Ada lagi isim maf'ul. Ada lagi yakni apa namanya? Masdar mim. Nanti ada lagi fi'il nahi. Nanti ada lagi apa namanya? Yani ismuz zaman wal makan, ada lagi isim alat. Nanti ada lagi fi'il madi majhul, majhul, ada fi'il mudhari majhul. Ini pembahasan sharaf. Ya, terkait dengan pecahan-pecahan kata. Kalau pembahasan nahwu itu kan terkait dengan kedudukan akhir kata. Tata bahasanya ya. Kalau ini lebih kepada pecahan-pecahan kata. Ini sedikit pembahasan tentang pengingatkan kembali tentang fi'il amr dari fi'il thulathi mujarrad. Sekarang silakan buka kitabnya. Ini tadribatnya sudah kita bahas kemarin ya. Bisa dilihat materi sebelumnya di YouTube yang kemarin sudah kita share ya di grup ya. Ataukah di channel saya, channel Abdul Fattah. Ya, nanti bisa dilihat lagi ya pembahasan sebelumnya untuk latihan ataukah tadribat dari pelajaran yang ke-6. Sekarang silakan lihat kitabnya halaman yang ke-89 ya. Kita masuk di pembahasan yang B. Kalau tadi pembahasan yang A, yang alif, tentang fi'il amr dari fi'il ya mudhari ataukah fi'il thulathi mujarrad. Sekarang diperhatikan al-fi'lul mudhari'u ya, al-fi'lul mudhari'u wal amru minal af'ali ghairi thulathiyah. Ya. Pembahasan kita tentang fi'il mudhari dan fi'il amr dari fi'il-fi'il yang selain thulathi. Maksudnya adalah thulathi mazid ya. Kalau dikatakan ghairu thulathi maksudnya adalah thulathi mazid. Kalau dikatakan fi'il thulathi maksudnya adalah thulathi mujarrad. Yang 6 bab itu ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Ini thulathi mujarrad ya. Adapun thulathi mazid itu ada 12 wazan. Sebagaimana telah kita sampaikan di pekan bahasa kemarin, ada 12 wazan ya. Af'ala, kemudian fa'ala, fa'ala, tafa'ala, kemudian tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla, kemudian if'alla, istaf'ala, if'aw'ala, ya, if'awwala, dan seterusnya itu. Ini 12 wazan dari thulathi mazid. Sekarang kita bahas untuk fi'il mudhari sama fi'il amr dari fi'il yang ghairu thulathi. Kita baca sama-sama, nanti Anda bisa mengikuti bacaan saya. Dari contohnya. Ya. Arsala Usamatu barqiyatan. Silakan dibaca. Ini fi'il madi, contoh fi'il madi wazan af'ala. Fi'il mudhari'nya yursilu Usamatu barqiyatan. Fi'il amrnya arsil ya Usamatu barqiyatan. Arsala itu mengirim ya. Barqiyatan itu telegram. Ya.
barqiyatan, telegram ataukah surat kilat khusus ya. Disilakan dengan barqiyah. Karena diambil dari kata barak. Barak itu kilat ya. Yakadul barqu yakhtafu awsarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar pandangan-pandangan mereka. Jadi barak itu kilat. Kemudian digunakan untuk istilah surat kilat dengan barqiyatan ataukah biasa diistilahkan dengan telegram. Ini telegram zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang telegram itu aplikasi semisal WhatsApp dan yang semisal dengannya. Tapi barqiyatan dalam pembahasan yang kita maksudkan itu adalah telegram ataukah surat kilat ya. Arsala Usamatu barqiyatan. Contoh fi'il madhi ya. Contoh fi'il mudhari' yursilu Usamatu barqiyatan. Contoh fi'il amr arsil ya Usamatu barqiyatan. Wahai Usama, kirimkanlah telegram. Ini wazannya af'ala yuf'ilu af'il. Baru nanti fi'il amrnya itu yakni diawali dengan fathah ya, arsil. Sekarang contoh yang lain. Istaqbala Abdullahi al-qiblata. Fi'il madhi ya. Abdullah menghadap ke arah kiblat. Yastaqbilu Abdullahi al-qiblata. Ini fi'il mudhari' ya, artinya sama, cuman kaitannya dengan waktu. Kalau istaqbala itu kan telah. Yastaqbilu sedang atau akan. Kemudian istaqbil, fi'il amrnya istaqbil ya Abdullahi al-qiblata. Wahai Abdullah, menghadaplah engkau ke arah kiblat. Ini wazannya istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Contohnya tadi ya. Kita lanjutkan contoh yang lain dari wazan tafa'ala sekarang. Contohnya adalah takallama Hatimun bil Arabiyyati. Hatim telah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Yatakallamu Hatimun al-Arabiyyata. Ini contoh fi'il mudhari' ya. Hatim sedang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian fi'il amrnya takallam ya Hatimu bil Arabiyyati. Wahai Hatim, perhatikan kalau ada munadaknya maka jangan ditanwinkan ya. Kalau tadi kan di sini tanwin ya, takallama Hatimun. Ya, yatakallamu Hatimun tapi ada ya-nya. Ya Hatimu, jangan ya Hatimun ya. Ini tanpa tanwin. Takallam ya Hatimu bil Arabiyyati. Wahai Hatim, berbicaralah engkau dengan bahasa Arab. Berarti kan ini fi'il amr ya. Tandanya adalah sukun, yakni jazm. Ya, maka tadi telah kita sebutkan di awal, yakni fi'lul amri majzumun abadan. Fi'il amr itu selama-lamanya tetap jazm. Di sini tanda jazmnya dengan sukun. Contoh yang lain, wazan fa'ala sekarang. Ya, contohnya adalah qabala. Qabala al-muwadhafu al-wazira. Seorang pegawai menghadap menteri, ya. Yuqabilul muwadhafu al-wazira. Juga artinya sama ya, cuman tadi fi'il madhi sekarang fi'il mudhari'. Kemudian sekarang fi'il amrnya ya. Qabil ya muwadhafu al-wazira. Wahai muwadhaf, wahai pegawai, menghadaplah engkau ke menteri. Ini contoh wazan fa'ala yufa'ilu fa'il. Ya. Jadi ini fi'il madhi, mudhari' dan amr ya. Arsala yursilu arsil. Istaqbala yastaqbilu istaqbil. Takallama yatakallamu takallam. Qabala yuqabilu qabil. Ini contoh-contoh fi'il madhi, mudhari' dan amr dari fi'il yang selain thulathi ataukah thulathi mazid. Aslinya 3 huruf, cuman nanti ada huruf tambahan yang lain. Unzuru kutubakum safhah at-tis'un. Silakan lihat kitab antum halaman yang ke-90. Al-fi'lul mudhari'u minal af'ali ghairi thulathiyah. Fi'il mudhari' dari fi'il yang selain thulathi. Lahidh al-fi'l al-madhiya wal mudhari'a fil jadwal tali. Perhatikan fi'il madhi dan fi'il mudhari' pada tabel berikut. Contohnya fi'il madhinya arsala yursilu. Ya, perhatikan mulahadhatnya. Al-madhi awwaluhu hamzah. Ini fi'il madhinya awalnya adalah hamzah. Arsala yursilu. Kemudian istaqbala yastaqbilu. Ini juga sama, al-madhi awwaluhu hamzah. Fi'il madhinya diawali dengan hamzah. Ya.
Kemudian takallama yatakallamu, fi'il madinya itu al-madi awwaluhu ta. Fi'il madinya diawali dengan huruf ta, ini ta tambahan ya. Qabala yuqabilu, perhatikan di sini fi'il madinya laisa awwaluhu hamzatun aw ta. Fi'il madinya awalnya bukan hamzah, bukan pula ta. Jadi ada 3 bentuk ya dalam fi'il yang ghairu thulathi. Ya, untuk fi'il madinya. Bentuk diawali dengan hamzah, bentuk diawali dengan ta, dan bentuk tanpa hamzah, tanpa ta. 3 bentuk dari fi'il yang ghairu thulathi. Walahidh aidha, dan perhatikan juga anna harakat harfil mudhara'ati ad-dhammatu idza kana al-madi rubaiyan. Bahwasanya harakat ya huruf mudhara'ah itu dhammah kalau fi'il madinya itu rubai. Rubai itu adalah terdiri dari 4 huruf ya. Misalkan contoh arsala. Perhatikan 4 huruf ya. Hamzah, ra, sin, dan lam. Maka fi'il mudhari'nya huruf mudhara'nya itu didhammah menjadi yursilu. Contoh yang lain. Qabala ya, qaf, alif, ba, dan lam, 4 huruf ya. Ini fi'il rubai juga. Maka fi'il mudhari'nya huruf mudhara'ahnya didhammah. Qabala yuqabilu. Seperti itu ya. Mudah ini kaidahnya untuk mengetahui harakat huruf mudhara'ah. Kalau fi'ilnya rubai, maka harakatnya dhammah. Huruf mudhara'ahnya diharakati dhammah. Thanian, yang kedua, perhatikan anna harakat harfil mudhara'ati al-fathatu idza kana al-madi khumasiyan aw sudasiyan. Harakat huruf mudhara'ah itu fathah apabila fi'il madinya itu khumasi. Yang dimaksud dengan khumasi itu berarti fi'ilnya itu terdiri dari 5 huruf, ataukah sudasi fi'ilnya terdiri dari 6 huruf. Misalkan contoh yang khumasi ya, mithalul khumasi takallama. Di 5 huruf ya, taf, kaf, lam, lam, mim. 5 huruf ya di sini. Karena tasydid itu pada hakikatnya itu 2 huruf yang diidghamkan. Takallama berarti ta, kaf, lam, lam, mim. Maka fi'il mudhari'nya adalah yatakallamu. Takallama yatakallamu. Perhatikan huruf mudhara'nya di sini ya berharokat fathah. Ya. Sekarang contoh yang fi'il sudasi, mithlus sudasi. Istaqbala yastaqbilu. Istaqbala 6 huruf. Coba dihitung ya. Alif, sin, ta, qaf, ba, lam. 6 huruf ya. Ini namanya fi'il sudasi, 6 huruf. Maka fi'il mudhari'nya yastaqbilu. Perhatikan huruf mudhara'nya ya di situ harokatnya fathah. Ini berlaku dalam semua fi'il dari fi'il-fi'il yakni yang selain thulathi mujarrad. Ini berlaku pada semua fi'il dari fi'il-fi'il thulathi mazid. Kalau rubai maka huruf mudhara'nya itu dhammah. Tapi kalau khumasi atau kasudasi huruf mudhara'nya itu fathah. Ini difahami baik-baik untuk bentuk fi'il mudhari' dari fi'il yang selain thulathi. Di sini ada catatan kaki yang antum perhatikan ya. Al-fi'lu takallama khumasi li'anna al-harfal musyaddada mithlu harfain. Fi'il takallama digolongkan sebagai fi'il khumasi, terdiri dari 5 huruf. Kenapa demikian? Li'anna al-harfal musyaddada mithlu harfain. Karena huruf yang bertasydid itu seperti 2 huruf. 2 huruf yang diidghamkan. Jadi kalau takallama berarti kan ta, kaf, lam, lam, mim. 5 huruf ya, maka ini digolongkan sebagai fi'il khumasi. Alan wasil. Sekarang kita lanjutkan lagi. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-91. Al-qawaid. Nuhawwilu al-fi'l al-madhiya ghairi thulathi ila al-mudhari'i kama yali. Kita bisa merubah fi'il madi yang selain thulathi kepada fi'il mudhari' sebagaimana langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, al-fi'lul madi alladhi awwaluhu hamzah. Yang pertama, fi'il madi yang awalnya itu hamzah. Maka langkahnya, perhatikan, nahdhifu al-hamzata. Langkah yang pertama kita hilangkan hamzahnya dulu. Ya, setelah itu kemudian wa nazidu harfal mudhara'ati. Dan kita tambahkan huruf mudhara'ah wa naksiru qabla al-akhiri. Kemudian kita kasrahkan huruf sebelum terakhirnya. Jadi ada 3 langkah di sini ya.
hilangkan huruf hamzahnya. Kemudian yang kedua, tambahkan huruf mudhara'ah. Yang ketiga dikasrahkan sebelum terakhirnya. Ini ada satu lagi yang belum disebutkan, kurang satu lagi di sini sebenarnya, yakni kita marfu'kan ataukah kita mu'rabkan harokat akhirnya. Tidak fathah ya, tapi dhammah ya. Kalau mu'rab berarti kalau kita rofakkan, kita marfu'kan, dan ini hukum asalnya kalau fi'il itu tidak ada amil apapun yang masuk padanya maka marfu' ya. Sehingga di sini kurang satu langkah lagi sebenarnya kalau mau dilengkapi. Pertama kan kita hilangkan hamzahnya dulu. Yang kedua kita tambahkan huruf mudhara'ah. Yang ketiga kita kasrahkan huruf yang sebelum terakhirnya. Kemudian yang keempat kita marfu'kan huruf akhirnya. Ada 4 langkah ya. Hilangkan hamzahnya, tambahkan huruf mudhara'ah, kasrahkan huruf sebelum terakhirnya, kemudian mu'rabkan ataukah marfu'kan huruf harokat terakhirnya. Contohnya arsala menjadi yursilu. Istaqbala ini fi'il sudasi, tapi awalnya hamzah sama dengan arsala ya. Istaqbala fi'il mudhari'nya yastaqbilu. Seperti itu. Ini berlaku dalam semua fi'il yang lain. Misalkan contohnya yani inkasara maka yankasiru. Ya. Inqalaba yanqalibu. Ya seperti itu ya. Karena diawali dengan hamzah juga. Sekarang yang kedua. Al-fi'lul madhi alladhi awwaluhu ta. Untuk fi'il madhi yang awalnya huruf ta. Maka ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan untuk membuat fi'il mudhari'nya. Jadi nazidu harfal mudhara'ati. Kita tambahkan huruf mudhara' di awalnya, kemudian satu lagi, cuma 2 langkah saja ya. Yang kedua kita marfu'kan huruf terakhirnya. Ya, tidak fathah ya, tapi yatakallamu. Takallama yatakallamu. Harus tambahkan ya, kita marfu'kan huruf terakhirnya supaya tadi enggak menjadi yatakallama, tapi yatakallamu. Jadi di sini ada kurang satu lagi langkahnya. Ya, di sini baru disebutkan 1, sebenarnya ada 2 untuk fi'il madhi yang awalnya itu ta. Nah. Salisan yang ketiga, al-fi'lul madhi alladhi laisa awwaluhu hamzatun aw ta. Fi'il madhi yang awalnya bukan hamzah, bukan pula ta. Maka cara membuat fi'il mudhari'nya perhatikan, nazidu harfal mudhara'ati. Yang pertama kita tambahkan huruf mudhara'ah di awalnya. Kemudian wanaksiru qabla al-akhiri, kita kasrahkan huruf yang sebelum terakhirnya. Kemudian yang ketiga di sini tambahkan lagi ya, kita marfu'kan huruf terakhirnya. Contohnya qabala menjadi yuqabilu. Ya. Ini cara membuat fi'il mudhari' dari fi'il yakni yang selain thulathi ataukah thulathi mazid. Al-ba takunu harakatu harfil mudhara'ati ad-dhammata. Ya. Takunu harakatu harfil mudhara'ati ad-dhammata idza kana al-madi rubaiyan wal fathata idza kana al-madi khumasiyan aw sudasiyan. Perhatikan ya. Harakat huruf mudhara'ah itu dhammah kalau fi'il madinya itu rubai, terdiri dari 4 huruf. Wal fathah, dan harakat huruf mudhara'ahnya itu fathah idza kana al-madi khumasiyan aw sudasiyan. Kalau fi'il madinya itu terdiri dari 5 huruf atau ke 6 huruf. Ya, semisal contoh ya, yang rubai qabala yuqabilu. Contoh yang khumasi takallama yatakallamu. Contoh yang sudasi istaqbala yastaqbilu. Ini difahami baik-baik dulu untuk pembahasan fi'il mudhari' dari fi'il yang selain thulathi. Insyaallah untuk pembahasan tadribat kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.